Saudara, ketika Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak bangsa, tentu ini menjadi sebuah mimpi, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kalangan prasejahtera. Saya kembali diingatkan kepada sebuah pernyataan yang menyebut bahwa jangan menganggap pendidikan sebagai biaya, tapi anggaplah pendidikan sebagai investasi. Tapi pertanyaannya, saudara, mampukah negara menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara di tengah sejumlah keterbatasan yang ada? Saya akan bertemu dengan seorang tokoh yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ia pernah menyandang sebagai rektor termuda. Ia juga mendirikan organisasi nirlaba bernama Indonesia Mengajar, dan ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014-2016. Siapa dia? Dia adalah Anies Rashid Baswedan. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Pak Anies, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama, Dipo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Ketika Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah, Pak, melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar pemerintah memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan pendidikan dasar gratis, tanggapan Bapak terkait dengan hal itu seperti apa? Positif sekali. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan gugatan ke MK, sehingga muncul putusan ini yang bisa menjadi dasar hukum atas BOS yang selama ini dikerjakan. Saya ingin tegaskan juga di sini bahwa hari ini angka partisipasi pendidikan SD kita itu 98%. Ya, saya lihat datanya ya. Kemudian untuk pendidikan SMP itu 82%. Untuk SMA 64%. Dan kalau kita ingat pendidikan dasar kita ini dulu digenjot luar biasa di era tahun 70-an. Angka partisipasi SD tahun 66 itu masih sekitar 60%. 60%. Kemudian Indonesia itu membangun SD Impres dahsyat. Dan di Replita pertama, dalam 5 tahun terbangun 76.000 SD. Oke? Dan dalam 17 tahun, itu terbangun 146.000 SD di seluruh Indonesia. Itu dahsyat. Itu di saat kita masih miskin, di saat kita masih belum punya apa-apa. Jadi kalau ditanya prioritas, waktu itu sadar nih, prioritasnya investasi di pendidikan. Padahal kalau mau ngasih bansos, bisa tuh ngasih bansos. Kemana-mana semua kasih bansos. Kasih bansos, kasih santunan. Senang hari itu. Tapi apa yang dikerjakan? Bikin SD. Nah sayangnya SD yang sudah masif itu tidak diiringi dengan SMP Impres, tidak diiringi dengan SMA Impres. Nah sekarang bentuknya kayak piramid. Jadi walaupun kita senang dengan keputusan ini, sebenarnya untuk Indonesia maju ke depan yang dibutuhkan adalah pendidikan menengah untuk semua. Pastikan bahwa angka partisipasi SD yang 98% itu muncul juga di SMP 98. Jadi kita harus sekarang itu investasi di pendidikan, nah, kesehatan tentu saja, tapi kita lagi ngomong soal pendidikan ini, karena kualitas manusia ini yang menentukan Indonesia masa depan. Nah, jadi hari ini tanggung jawab negara, jangan sama seperti tahun 70-an. Karena yang kemudian menjadi pertanyaan, Pak Anies, apakah kemudian pendidikan dasar gratis ini, khususnya untuk sekolah swasta, digratiskan itu menjadi suatu hal yang realistis atau tidak? Ini yang kemudian menjadi perbincangan, karena nampaknya pemerintah saat ini juga masih terus berkoordinasi khususnya soal anggaran, Pak Anies. Anggaran pendidikannya harus dipastikan. Yang menggeser hanya bisa tangan presiden. Anggaran pendidikan hanya bisa menggeser tangan presiden? Karena banyak sekali disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilabeli pendidikan. Oke?
tapi tidak senyatanya memberikan dampak kepada rakyat Indonesia kebanyakan. Di banyak kementerian itu ada banyak sekali anggaran pendidikan. Dan itu sudah terlanjur ada di situ. Makanya kalau mau menggeser untuk pendidikan dasar menengah, maka itu harus menggunakan tangan Presiden. Pendidikan memiliki pengeluaran di situ, pengeluaran pendidikan. Jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Karena kalau kita investasi pada kualitas manusia yang baik hari ini, ya besok kita akan panen begitu banyak manusia berkualitas yang membuat bonus demografi kita menjadi betul-betul kekuatan yang berotot. Tapi kalau tidak ada pendidikan berkualitas, bahkan akses pendidikan saja tidak dapat, maka jumlah generasi muda yang lebih banyak daripada generasi non-produktif itu akan menjadi beban demografi. Nah, itu memang hari ini keputusannya. Nah, Dipo, yang sering menjadi tantangan itu begini. Kita ini siklus pemilu 5 tahunan. Invest di pendidikan itu tidak bisa ditunjukkan di pemilu besok dengan gambar. Nggak ada. Karena itu kita harus berani mengambil keputusan kenegarawanan. Karena keputusan begini, ini keputusan yang secara politik penuh tantangan. Satu, meretelin anggaran dari mana-mana untuk pendidikan. Itu tantangan tersendiri. Yang kedua, anggaran ini harus diambil untuk hasil jangka pendek atau hasil jangka panjang. Yang jangka panjang tidak bisa ditunjukkan di pemilu besok. Kelihatannya angka statistik. Nah, tapi kalau kita memang mencintai republik ini, mencintai bangsa ini, seriuslah. Nah, jadi ini panggilan lebih dari sekedar soal otak-atik. Nanti ngatur anggarannya gimana, yang swasta seperti apa. Ini adalah panggilan moral kepemimpinan. Karena ini tentang anak-anak kita, ini tentang masa depan kita. Dan kalau ada itu, teknokrasi akan menyesuaikan. Karena begini Pak Anies, ada yang kemudian juga menjadi problematik mungkin di tengah pemerintah. Keputusan MK ini berbarengan dengan kebijakan ataupun mungkin program unggulan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah sekolah rakyat. Artinya mungkin saja harus ada yang diprioritaskan, mana dulu yang kemudian akan dikedepankan. Amanat konstitusi atau program dalam tanda kutip politik Presiden Prabowo Subianto, yaitu sekolah rakyat. Tanggapan Anda gimana Pak? Sebenarnya secara anggaran masih bisa kok. Karena secara jumlah itu nggak banyak. Sekolah rakyat berapa sih? Nggak banyak. Dibandingkan skala kita bicara nasional. Itu bisa berjalan beriringan. Bisa berjalan beriringan. Artinya itu tidak bersifat substitutif, dalam artian saling menggantikan. Itu bisa sifatnya komplementer. Dan teknokrat itu siapa sih? Birokrat kita yang berada di dalam kepemimpinan, para direktur di kementerian, para dirjen di kementerian. Mereka adalah pribadi-pribadi berpengalaman. Asal diberikan arah yang jelas, dilindungi dari persoalan gangguan hukum yang nggak perlu, mereka akan bisa deliver. Saya ketemu dengan dirjen-dirjen, saya ketemu dengan direktur-direktur hebat-hebat. Tapi mereka harus dibekali dengan arah. Lalu disampaikan, nih pegangan hukumnya, sehingga mereka tenang bekerja. Habis itu mudah sekali kalau cuma ngatur bagaimana alokasi anggaran bisa sesuai. Pak Anies, izinkan saya untuk menanyakan hal ini Pak. Yang terbaru, Ketua DPC PDI Solo Pak FX Rudi bahkan menyebut lebih baik anggaran untuk makan bergizi gratis ini dialokasikan saja untuk pendidikan dasar gratis. Sangat-sangat pengaruh nanti. Karena APBD juga harus mengeluarkan untuk membiayai pendidikan swasta. Saran saya, MBG ini malah digeser untuk pendidikan gratis, itu malah bermanfaat dan bermartabat. Menurut saya sih jalankan yang sudah jadi janji. Apa yang menjadi janji, itu dijalankan. Jadi bila sudah dijanjikan makan bergizi gratis untuk SD, SMP, SMA, ibu hamil, madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, ya sudah semuanya dipastikan terima aja. Semuanya karena itu terima. Janji. Kalau janji ya dilaksanakan. Jadi pada fase ini sudah tidak lagi berdiskusi tentang
pro, kon, dan lainnya udah selesai, karena udah diputusin kan. Jadi tugasnya sekarang bagaimana janji itu terlaksana dan semua rakyat supaya mengecek udah terlaksana apa belum. Itulah sebabnya menurut saya pada fase ini ya kita saksikan dan kita lihat pelaksanaannya. MBG harus tetap berjalan, pendidikan dasar gratis, amanat konstitusi juga harus tetap berjalan. Tidak ada alasan apapun ya Pak, karena sudah janji dan amanat. Sudah janji, ya dilaksanakan. Pak, Bapak adalah Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Kita turunkan sedikit Pak, karena Pemprov DKI juga memiliki program yang mirip sekolah swasta gratis Pak, yang rencananya akan dilakukan di tahun ajaran baru ini. Ada tanggapan terkait hal itu Pak? Pokoknya gini, semua yang sifatnya baik itu untuk memajukan pendidikan, yang memberikan akses pendidikan, baik-baik saya dijalankan. Yang penting adalah semua anak bisa mendapatkan akses sekolah dan sekolahnya berkualitas, gurunya baik, itu pegangan utamanya. Jadi kalau kita ingin membesarkan kelas menengah kita, ingin membuat lebih banyak pribadi terdidik, terampil, bisa menjadi penggerak perekonomian, ya tidak ada pilihan kecuali meningkatkan kualitas pendidikan, akses pendidikan, sampai bagi yang memiliki kompetensi dan relevansi bisa meneruskan sampai pendidikan tinggi. Terakhir Pak Anies, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan Pak, melihat begitu banyaknya harapan anak-anak bangsa kita untuk kemudian bersekolah. Kita tahu angka putus sekolah masih cukup tinggi Pak, tetapi juga di sisi lain ada harapan baru ketika MK mengetok palu. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Perubahan itu tidak akan terjadi hanya setelah palu diketok di MK. Perubahan itu akan terjadi ketika eksekusi itu dilakukan. Dan dalam eksekusi itu saya mengharapkan lebih dari sekedar fokus pada SD saja, SMP saja, tapi juga SMA. Menurut saya malah justru dibutuhkan lebih dari keputusan MK untuk bisa membuat masa depan Indonesia lebih cerah. Nah, gini, Dipo, kita mau membuat masa depan Indonesia gemilang atau mau membatalkan kewajiban? Mana yang mau kita pilih? Kalau sekedar membatalkan kewajiban, ya laksanakan aja yang jadi keputusan dari MK, laksanakan aja yang sekarang jadi rujukan undang-undang. Atau kita Indonesia pengen lebih baik, saya akan pilih yang kedua. Saya akan pilih Indonesia yang lebih gemilang, bukan sekedar membatalkan kewajiban, bukan sekedar membatalkan perintah undang-undang. Kita harus mengerjakan lebih dari yang diminta undang-undang.